SMSI kembali lagi dalam program Kongsi Kongko bareng SMSI. Kali ini Siska Purnamasari sedang berada di kolam budidaya ikan mas koki Kairos Farm. Letaknya di Gang Komando Jatimulyo, Lampung Selatan. Kita saat ini sudah bersama dengan pemilik Kairos Farm, Bang Abun, untuk berbincang-bincang seputar budidaya ikan mas koki. Ya, halo. Terus, Bang Abun, ini Siska mau tanya nih, awal mulanya bisa kepikiran untuk budidaya ikan mas koki ini seperti apa sih? Bisa diceritakan? ya pertama sih waktu itu di Lampung kan belum ada yang fokus banget, saya lihat. Ya, jadi saya mulai tertarik lah sama, emang basicnya saya senang ternak-ternak dari dulu. Dari situ sih mulai awalnya. Cuman ya sudah, totalnya berjalan. Ya, kita terusin. Kita sudah berapa lama sih budidaya ikan mas koki? Ini masuk tahun ke-6. Tahun ke-6. Ya, tahun ke-6. Gimana progresnya dari awal untuk budidaya ikan mas koki ini? Progres dalam arti apa nih? Progres peningkatan penjualannya mungkin atau Oh, ya dulu kan masih coba-cobalah. Lama-lama belajar ya, sekarang sih makin banyak juga. makin bagus ya. Sama respon pasar juga masih makin bagus sih. Dengar-dengar pasar kita sampai ke mancanegara ya? Ada beberapa. Kita kirim ke Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam. Wah, itu proses packingnya atau proses pengirimannya seperti apa, Bang? Kita biasa pakai kargo kan. Ada jasa transipernya ngomongnya. Dia yang punya license untuk ekspor impor. Kita kerjasama sama mereka. Oh, untuk harga ikan mas koki jumbo ya yang kita punya ini berapa sih, berkisar berapa? Harga sih macem-macem ya, tergantung kualitas. Kalau kita ternak koki ini, kita start dari 600 sekarang. 600.000 sampai dengan paling mahal tuh berapa? Rekor di 30. Itu untuk penjualan sampai ke luar negeri itu 30. Kalau di luar negeri banyakan seller ya. Jadi ya biasa tetap ada perbedaan harga lah. Oh, karena ada biaya. Kalau dari quantity atau apaan beda dia. Termasuk biaya pengirimannya. Pengiriman mereka semua yang tanggung. Oh. Kita cuma jual ikan doang. Selama ini ribet nggak sih untuk ngirim-ngirim ke luar negeri seperti itu? Ya ribet nggak ribet sih ya. Cuman ya sudah lah, emang bidangnya kita di sini ya pasti ada aja kendala di situ. Hambatan-hambatannya apa? Ya biasa, kematian. Di perjalanan kan kita nggak tahu, kadang panas, kadang dibanting-banting juga, kadang kita nggak tahu lah. Di lapangan kan kita percaya sama orang. Resikonya ya di situ lah. Cuman ya jarang. Jadiannya jarang lah kayak gitu. Kalau di Lampung sendiri banyak nggak sih peminatnya ikan mas koki jumbo? Ada juga hobis di Lampung. Cuman banyakan sih luar kota sama ya kota-kota besar lah, banyakan lah penghobis dari Jakarta, Surabaya, ya Jawa, Bali, Sulawesi sama Medan segala macam banyak. Selama kita membudidaya ikan mas koki ini kita pernah merugi berapa besar? Pernah, waktu itu mati satu kolam pun semua pernah. Itu karena kesalahan apa? Listrik waktu itu, karena koki butuh oksigen dia. Ikan yang butuh oksigen cukup banyak, jadi dia nggak bisa tanpa oksigen, tanpa aerasi gitu. Jadi harus hidup terus itu ya? Iya. Jadi waktu itu pas lebaran ya, pas nggak ada orang, pas bener lagi listrik mati. Hal apa nih yang paling penting biar budidaya ikan mas koki ini lancar atau panen terus? Budidaya sih sebenarnya sederhana ya, banyak tutorial ternak. Cuman sebenarnya kuncinya di perawatan dari telur sampai panen. Dari benihnya. Iya. Untuk lahan yang kita perlukan dalam budidaya ini berapa?
Koki cukup lumayan ya. Kalau koki emang intinya juga kuncinya salah satunya lahan. Nah, Makanya kita lagi bangun farm lagi kan untuk biarin makin banyak produksinya. cara yang Abang Abun lakukan nih untuk memasarkan ikan mas koki ini gimana sih? Awal mulanya merintis usaha ini? Ya by online aja sekarang banyak kan. By online. Iya, offline juga ada, cuman banyak kan online lah. Untuk keunggulan ikan mas koki ini yang Abang budidayakan ini apa? Keunggulan dari Kairos Farm? Selain dari Ya kalau keunikannya itu dari ya? masukan teman-teman sih ya biasanya kelebihannya ya basicnya badan ikannya rata-rata lebar, bulat, tebel, cuman bisa besar gitu. Banyakan kan ikan bulat susah besar, itu aja sih. Itu yang karena kita kombinasikan tadi Ya, ya dari indukannya. itu yang buat jadi ciri khas di Kairos Farm. Bang, bisa dijelaskan nggak proses budidaya kita dari mulai pembenihan sampai dengan pengemasan step by stepnya? Kalau untuk budidaya kan biasanya macam-macam ya. Bisa natural, artinya dia kawin alami. Ada juga sistem handbreed ngomongnya. Handbreed itu kita apa sih ngomongnya, kayak handbreed kawin, Dikawinin. ya dikawinin lah gitu. Terus ya habis itu kalau sudah bertelur kita aerasi, habis itu udah indukannya semua diangkat, karena kalau nggak diangkat dimakan telurnya. Oh gitu. Indukannya diangkat, dipindah ke Ya, kolam yang lain. Jadi Nanti ada khusus kolam khusus telur-telurnya. ya khusus telur aja, nanti 3-4 hari dia mulai berenang burayaknya. Oh, yang telur-telur tadi Ya ya. telur-telur itu udah mulai netas, dia udah mulai berenang, kita mulai kasih pakan alam biasanya kutu air. Oh, Terus nanti udah 1 mingguan sampai 10 hari biasanya mereka sudah bisa makan cacing sutra. oh, jadi dipindah dari satu kolam ke kolam lain gitu ya. Ya nanti Sesuai usia. ya nanti kan penyesuaian tempat aja, karena kan makin besar kan butuh tempat yang besar juga, kadang kita pecah juga biarin pertumbuhannya bisa maksimal. Berapa banyak, Bang, produksi ikan mas koki di sini? Kalau di sini sih kan karena kita bermain di kualitas ya, kita sortir terus tuh. Kalau netesnya sih rata-rata dari 6.000 sampai 20.000. Banyak Cuman yang keambil biasanya paling nggak nyampe 10% kali ya, paling sisa 80 sampai 1.000 ekor lah rekornya. sortirannya tuh karena apa? Karena kualitas, koki lahir banyak yang cacat. Oh, yang cacat tuh biasanya seperti apa? Atau corak atau misalnya Enggak, dia bentuk? biasanya fin-finnya itu, sirip-siripnya itu nggak komplit Oh, sirip-sirip. gitu loh. Kalau boleh tahu nih, omsetnya Abang nih per bulan berapa sih? Nggak tentu ya kalau itu ya. Ya kalau namanya jualan kan kita kalau selama ada panenan sih ya syukurnya ada aja sih yang beli gitu. Kalau per bulan ngirim ke luar negerinya berapa tuh, Bang? Bisa berapa kali? Itu juga nggak tentu, cuman rata-rata sih setiap negara sih siklusnya per 2 minggu ya. Per 2 minggu. Uh-uh. Mereka bisa mengirimkan berapa ekor? Kalau kita ngirim keluar minimal 50 ekor. Oh, satu negara? Iya, Ada berapa negara? ya sementara ini 4. Cuman ada beberapa negara sebenarnya yang sayang, makanya kita tuh belum bisa ngirim. Padahal permintaan ada, kayak China, Hong Kong bisa. China sama US, Aussie bisa, cuman juga masih agak sulit. Cuman ada beberapa orang doang yang bisa bantu. Kenapa tuh, Bang? Kalau kita nggak bisa mengirim? Kalau koki itu kita harus punya, sebenarnya harus, kalau ekspor impor ikan itu problemnya itu kita harus punya license sebenarnya, izin ekspor impor dari Indo,
sedangkan negara tujuan juga yang menerima itu juga harus punya izin. Nggak kalau kayak anjing kucing kan penerima tuh sebenarnya nggak apa-apa perorangan. Cuman kalau ikan setahu saya mereka yang terima harus punya izin ekspor impor juga. Jadi kalau pembeli-pembeli rumahan atau hobis doang mereka kesulitan di situ. Bang, sekarang kan musim kemarau nih. Pengaruh nggak sih ke budidaya ikan mas koki? Tetap lah ada pengaruhnya lah di situ. Ya dari air aja kan kita nggak bisa royal ya pakainya, hati-hati. Sedangkan koki kan tetap butuh sirkulasi air baru gitu loh. Dari mineral baru masuk segala macem. Ya kalau kemarau gini ya irit-irit mau nggak mau lihat-lihat lah yang mana yang butuh banget baru kita kasih akhirnya. Untuk perawatan airnya ada perawatan khusus nggak? Ya koki ya sebenarnya pelihara air gitu loh. Cuman ya khususnya kayak gimana ya paling pakai filter terus apa lagi ya Kalau pergantian airnya gitu berapa? siklus pergantian air kurang lebih 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Nah, lihat kondisikan lah. Oke. Kita ada rencana pengembangan ke depan nggak Bang? Tadi selain menambah kolam, Nambah kolam. ada rencana pengembangan pasar ke depannya? Pasar sih jelas pasti ada. Kita mau buat ikan lebih besar-besar untuk baru bisa dijual. Oh, jadi kita lagi combine lagi nih, mencoba. Ya, soalnya kalau sekarang kapasitas kolamnya yang kita pakai, kita belum bisa jual ikan besar-besar karena siklusnya nanti nggak ketemu. Jadi buat sobat SMSI yang pengen beli ikan mas koki bisa langsung hubungi Bang Abun kemana Bang? Di map Kairos Farm Ya, Jatimulyo sama WhatsApp juga boleh. WhatsApp-nya kita bisa disebutin Bang. Boleh di 0856 696 467. Atau yang mau info-info nih bisa langsung ke Instagramnya Kairos Farm. Ya, di Kairos Farm semua. Kairos Farm Abun, Oke. IG juga Kairos Farm Abun. Sekian dari perbincangan kita, sampai jumpa di episode berikutnya.